pelaku usaha mikro untuk melariskan jualan, selalu pelaku usaha ini pergilah ke tempat orang pintar. Bahasa kita sendiri, pergilah ke tempat orang pintar dengan delik minta doa. Jadi batasan-batasan minta doa dan pelaku syirik ini memang tipis ini, tipis. Jadi oleh orang pintar tadi diberikanlah air untuk menyangkutkan atau menciprat-cipratkan di depan jualannya lah pelaku usaha mikro. Apakah ini juga tergolong perbuatan syirik? Cuma kliknya minta doa kepada orang pintar. Ini makan susah. Gimana perbedaan doa, dimana perbuatan sudah kurang meyakini rezeki itu dari Allah, sehingga dia perbuatan syirik. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Masalah yang ditanyakan ini masalah yang sudah populer bagi pengusaha lah, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Seperti seseorang yang punya usaha jual jual beli, ada barang pecah belah, atau mungkin jual sarapan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada yang dianjurkan supaya jualannya itu laris manis, melaksanakan sholat sunat duha, membaca surah Waqiah. Itu para ulama itu menarik rezeki, dan berdoa dengan doa agar Allah memberikan rezeki hari ini. Sekaligus untuk rezeki itu banyaklah bersedekah. Namanya sedekah subuh. Sudah ada. Tetapi ada juga yang tidak mempergunakan apa yang diajarkan. Dia minta kepada orang yang ahli. Kalau dia meminta kepada para ulama, para ustadz, kan begitu, untuk mendoakan agar dagangannya itu laris manis, itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena para sahabat pun selalu minta doa kepada Nabi. Maka Nabi selalu mendoakan. Mendoakan Umar, mendoakan ini kan. Dan masih banyak lagi doa-doa Rasul itu. Seperti Amru bin Auf ya. Itu didoakan oleh Nabi sehingga bagus usahanya. Diberikannya lah dengan perantaraan air, tidak ada masalah. Berwasilah dengan air, air itu alat kehidupan, ya kan? Alat kehidupan air itu. Mudah-mudahan dengan air itu bisa bermanfaat, seperti Nabi Ayub alaihissalam itu disehatkan oleh Allah ketika Allah menyuruh dia untuk mandi menggunakan air, maka dia sembuh. Maka berdasarkan itu ya boleh-boleh saja. Yang tak boleh itu apabila dia meminta kepada yang ahli, tetapi dia itu termasuk berkolusi dengan jin. Kalau bahasa kita dukun. Nah, bagaimana supaya jualannya itu laris manis, maka dukun itu tadi mempergunakan hal-hal yang berbau syirik agar kedainya itu bisa laris manis. Nah, nanti ada jin di situ akan berada, dia panggil-panggil orang untuk datang tanpa kita tahu. Panggil-panggil orang, datang orang itu. Yang ini namanya syirik dan haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Kadang-kadang dia memberikan air juga, tapi di mantra-mantranya, bukan doa, tapi mantra-mantra. Nah, ini. Ada kadang-kadang dibilangkannya, kau baca ini. Itu sudah keluar kadang-kadang dari bahasa tauhid, ya kan?
banyak bahasa syirik di dalamnya itu. Wahai antu jeblang, apa bilangnya? Kau tolong ini, berkat ini segala macam. Untuk ke dia ini, itu adalah haram. Jadi sekali lagi, boleh kita meminta doa kepada orang-orang alim, walaupun dengan perantaraan air, untuk dipercikkan dengan membacakan sholawat, ya kan, ayat-ayat Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan jin, maka ini diharamkan. Kenapa? Karena jin itu tidak pernah hal-hal yang baik itu akan terwujud. Pasti akan menyakitkan orang lain nanti itu. Menyakitkan orang lain. Tapi sebaiknya kalau kita orang yang beriman yakin kepada Allah, berdoa saja kepada Allah kita. Kerjakan sholat duha. Kerjakan, bacalah surah Al-Qiyah. Berdoalah betul-betul, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Wadud, ya Dzal Arsy Majid, ya Fa'alu lima yurid. Mudah-mudahan usaha kita akan cepat lari seperti usaha ayah. Ayah perlu juga ya berdoa, sholat duha, baca surah Waqiah, kan gitu. Mudah-mudahan tak usah khawatir. Memang Allah sudah memberikan rezeki, tapi bisa bertambah rezeki itu dan bisa cepat datangnya rezeki itu kalau ada upaya dan usaha. Ikhtiar kita perlu. Ikhtiar kita perlu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita harus memiliki sifat-sifat sebagai seorang pedagang ramah, ya kan begitu, tidak menyakiti orang yang mau belanja, dan barang-barang yang kita jual pun ada, jangan kita bilang ada ditulis banyak macam, tapi ada cuma 2 macam aja, paling tulis 10 macam ada. Jangan begitu. Kalau begitu namanya buat semuanya. Begitu aja, wallahu a'lam.